Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu persatu Q&A komputer akuntansi kelas 12 AKL. Oke, jadi saya akan mulai dari bawah. Di bawah sini masih ada 3 anak yang masih belum mengumpulkan ya. Ini Lala, Ulul, dan Nabila. Ini belum mengumpulkan atau tidak punya pertanyaan. Mohon kalau ada pertanyaan segera tulis komentar pertanyaannya. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Ini dari Yunita. Bagaimana cara mengentry saldo piutang? Kalau kamu ingin mengentry saldo piutang, kamu harus membuka namanya card file, card list. Itu untuk membuat kartunya. Setelah itu kalau mengisi saldonya, nanti setelah kita membuat kartu, caranya klik setup balance, customer balance untuk piutang. Dan akun apa saja yang harus diminuskan dalam mengisi neraca saldo dalam Mayop, dan mengapa saya masih bingung. Sebenarnya akun yang diminuskan di dalam mengisi neraca saldo itu disebut dengan akun kontra atau akun yang tidak normal, atau akun yang harusnya normalnya di debit dia ada di sebelah kredit dan sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana biar kamu gak bingung, itu caranya gunakan 5 jari. Dikasih nomor seperti biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Setelah itu digabungkan antara jempol dengan kelingking 1569, artinya normal di debit. Jika ada nominal yang tidak di debit, maka itu artinya akun tersebut harus di minus gitu. Dan sebaliknya untuk nomor akun 2348 harus ada di kredit. Jika tidak ada di kredit atau ada di debit, dia harus di minus. Selanjutnya kita ke Tria. Bagaimana cara mengimport data ke dalam Mayop? Oke. Kalau kita pengen mengimport data, itu kita harus membuka file, tab file, menu import. Banyak di situ ada macam-macam yang bisa kita import. Biasanya yang kita import adalah mengimport data akun. Nah, caranya kalau import data akun berarti import account list. Jadi nanti kita tinggal klik impor saja, kita cari datanya lalu kita open. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti mungkin kita bisa praktekkan lagi waktu tatap muka. Cindy, yang pertama cara mengentry transaksi, pembebanan biaya overhead pabrik, dan cara merestore kembali ke file backup. Jadi kalau kita pembebanan biaya overhead pabrik, kalau misalkan kita akan membayar transaksinya, maka akan sama seperti pengeluaran kas, akan dicatat ke dalam banking spend money. Lalu yang kedua, cara merestore kembali file backup. Jadi kalau kita membackup data itu digunakan untuk digunakan untuk menyimpan ulang ya, atau membackup biar datanya tidak hilang. Cara restore itu lebih ke opennya. Jadi kalau backup itu lebih ke menyimpannya. Kalau kita klik file restore, nanti akan ada perintah untuk membuka file yang sudah pernah di backup. Jadi kalau kita klik backup itu nanti akan menutup atau menyimpan dulu lalu menutup aplikasi. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke Sela. Fungsi explore itu digunakan untuk menjelajahi aplikasi Mayop ya, dengan menggunakan data yang sudah disediakan oleh Mayop. Jadi kita tidak perlu membuat data lagi, nanti kita pakai data perusahaan yang disediakan oleh Mayop. Yang kedua, perbedaan dari detail account dan header account. Jadi kalau detail account itu akun-akunnya ya. Kalau header account itu adalah kepala akun. Jadi contohnya kalau header account itu current asset, maka detailnya macam-macam yang ada di aset lancar atau current asset. Lalu apakah Mayop hanya bisa untuk satu akun saja? Mayop tidak menggunakan akun ya. Jadi Mayop itu bisa digunakan untuk
beberapa perusahaan, tapi filenya harus benar-benar disimpan baik-baik. Jadi misalkan dalam satu hari kamu adalah akuntan dari 2 perusahaan dan semuanya menggunakan Mayop, ini misalkan. Nah, berikutnya untuk yang perusahaan satu kamu disuruh menggunakan Mayop, perusahaan satunya menggunakan Mayop juga dengan versi yang sama. Maka data tersebut kita bisa masukkan satu persatu ya, nggak bisa kalau berbarengan karena aplikasi Mayop itu bukan seperti Google, jadi seperti itu. Selanjutnya Selfie, tidak ada pertanyaan. Salista, bagaimana memahami langkah-langkah mengerjakan transaksi di Mayop? Ya, kalau ini kamu cocokkan aja dengan judulnya. Kalau judulnya itu voucher kas kecil, bukti pengeluaran kas dari kegiatan operasional, maka yang dibuka adalah banking spend money. Kalau bukti pengeluaran kas untuk kegiatan pembelian, maka yang dibuka adalah purchase bill. Dan untuk yang pelunasan piutang nanti receipt payment ada di seal. Dan untuk penerimaan uang dari kegiatan operasional maka akan menggunakan banking receipt money. Selanjutnya lagi mungkin kayak penjualan enter sale, dan kalau pembelian enter purchase. Jadi seperti itu. Mungkin lebih baiknya biar kamu bisa memahami, baca judulnya dan keterangannya, lalu dihubungkan masuk modul apa. Oke. Selanjutnya Rita di sini yang pertama adalah cara memeriksa data akuntansi pada Mayop. Kalau kita akan meriksa kebenaran data akuntansi pada Mayop, itu caranya adalah tinggal kalian selesaikan dulu pengisian datanya semacam kayak company name, account list, dan accounting information-nya. Nah, setelah selesai nanti sebelum memulai pembuatan akun, sebelum memulai memasukkan transaksi, maka silakan diklik setup. Setelah setup company information, benar atau salah. Kalau salah silakan segera diulangi, karena kalau kalian salah diteruskan maka kedepannya akan kembali di tengah-tengah jalan. Selanjutnya lagi, oke, Ratna, bagaimana cara agar cepat memahami materi-materi walaupun sudah membaca dan mempraktikkan tetapi tetap saja susah untuk mengerti? Itu tergantung dari setiap individu masing-masing. Cara belajar itu banyak ya, ada visual, ada teks, ada dengan cara mendengarkan dan lain sebagainya. Mungkin dari cara-caramu belajar itu kamu paling suka yang mana, yaitu yang kamu gunakan. Misalkan kamu lebih suka mendengarkan, ya sudah, berarti kamu perlu membuka video penjelasan mungkin. Nah, tinggalkan aja videonya, nggak usah dilihat, nggak apa-apa, didengarkan aja. Nah, kalau misalkan kamu lebih suka visualisasi, jadi mungkin lihat gambar-gambar, peta konsep atau video, yaitu ditekankan. Jadi di situ mungkin cara cepatnya, tergantung individunya masing-masing ya. Selanjutnya yang kedua, apa dasar-dasar yang harus dimengerti pada mapel kompak agar pemahaman dalam materi lebih jelas dan benar? Dasarnya kamu harus bisa membaca soal. Selanjutnya kamu harus meruntutkan cara memasukkan setup awal. Setelah itu kamu harus tahu bagaimana cara memasukkan transaksi-transaksi. Dan yang terakhir, kamu harus tahu apa saja yang harus dicetak pada laporan keuangan. Jadi ke situ, yang paling penting adalah kamu bisa memasukkan data dengan benar, mulai dari nama perusahaan sampai mengisi persediaan. Di sini Niva masih bingung bagaimana langkah-langkah mengentry data.
Yang di entry datanya ya itu tadi, jadi kita urutnya. Yang pertama nanti kita mengisi company name, lalu berikutnya kita mengisi accounting information yang ada current financial year, ada last month of financial year, dan ada conversion month dan number of accounting period. Selanjutnya kita memilih pilihan kedua dalam pilihan akun 123 itu. Setelah itu kita change, kita ganti tempat penyimpanannya. Selanjutnya berikutnya itu kita klik comment center. Nah, setelah klik comment center kita lihat dulu kebenarannya, setup company information. Kalau sudah benar, dilanjutkan untuk memasukkan mulai dari pembuatan daftar akun, kode pajak, lalu link ke account, kartu supplier customer, saldo piutang dan utang, selanjutnya lagi kartu persediaan, saldo persediaan barang dagang awal. Jadi itu data yang utama yang harus kamu selesaikan secara runtut. Oke, selanjutnya Mayatri tidak ada pertanyaan. Selanjutnya Maya Permata. Yang pertama, apa dalam inventory card terdapat 3 kriteria penting dalam setiap persediaan? Apa ini yang dimaksud yang centang 3 itu ya? Jadi kalau yang dimaksud centang 3 itu 3 yang satu itu digunakan untuk membeli, maka kita pakai cost of goods sold. Yang kedua digunakan untuk menjual, maka dipilih sale of merchandise. Dan yang ketiga itu digunakan untuk mencadangkan atau menggudangkan, kita pilih merchandise inventory. Selanjutnya nomor 2, apa di Mayop setiap file harus mengimpor data? Tidak selalu. Kalau filenya itu digunakan untuk periode selanjutnya, maka kita perlu impor saja karena akan mempersingkat waktu, tidak perlu membuat lagi. Yang ketiga, apa linked account pada sale harus dipertanyakan 2 hal? Dipertanyakan 2 hal. Linked account pada sale. Jadi kalau linked account sale itu ya harus runtut juga kan jawabnya. Dari atas itu receivable, cash in bank, ke bawah freak, habis freak ada account payable, habis account payable-nya itu kita isi dengan diskon kalau ada sale diskon. Yang paling bawah sendiri adalah late fee kalau ada late fee collected. Nah, setelah itu selanjutnya kamu klik term untuk membuat terminnya. Marsha, Pak, kenapa harus mempelajari Mayop versi berbeda-beda? Tidak cuma satu versi. Sebenarnya tidak gitu. Mayop itu versi berapapun itu sama saja sebenarnya. Jadi nggak ada perbedaannya. Mungkin yang berbeda hanya ketika kita membuka Mayop yang versi ED, Education, dengan Mayop yang versi biasa atau tidak ada ID-nya. Perbedaannya yang pertama, kalau yang ada ID-nya itu tidak trial atau tidak percobaan, bisa digunakan terus. Nah, tapi kalau yang tidak ada ID-nya, dia trial sifatnya, karena dia harus membeli serial number, harus membeli kata kuncinya ke Mayopnya, harus berlangganan dulu. Nah, kalau kita sudah berlangganan, barulah kita bisa gunakan seterusnya. Jadi gitu kalau pakai di Mayop itu. Jadi versi yang membedakan itu ya hanya durasinya itu tadi ya. Kalau yang ID bisa dipakai terus karena untuk education. Kalau yang enggak ID itu untuk konvensional, untuk perusahaan ya. Jadi tidak bisa digunakan secara terus menerus, ada batas waktunya kalau tidak membeli serial number. Jadi seperti itu. Selanjutnya Marsabila, bagian apa saja yang terkait dalam kegiatan permintaan bahan baku? Oke, bagian yang terkait dalam permintaan bahan baku yang jelas adalah bagian produksi, lalu bagian gudang, lebih ke situnya, bagian penjualan mungkin sama itu juga. Terus nomor 2,
Apa perbedaan antara metode harga pokok proses dengan pesanan dalam hal klasifikasi biaya produksi? Jadi kalau proses itu maksudnya metode dalam proses produksinya itu selalu berjalan ya. Jadi setiap hari, setiap tahun, setiap bulan selalu melakukan proses produksi. Tapi kalau yang harga pokok pesanan itu dia akan melakukan proses produksi jika ada pesanan saja. Kalau tidak ada pesanan, dia tidak akan melakukan proses produksi. Selanjutnya, apakah biaya produksi dibebankan berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka? Nah, tergantung ya, ini macam-macam juga penentuannya. Ada BOP dibebankan dan ada BOP sesungguhnya ya. Jadi kalau yang sesungguhnya itu ya nyata, kalau yang dibebankan itu di awal, di muka atau sebelum melakukan proses produksi itu sudah mulai dihitung dan ditentukan berapa biaya produksinya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke Marinda. Bagaimana caranya melihat laporan laba rugi dalam Mayop? Kamu buka report, ada di bawah. Setelah report dicari namanya profit and loss accrual. Nomor 2, akun yang tidak dapat menampung transaksi disebut akun. Wah, ini jadi PR buat saya nih. Akun yang tidak dapat menampung transaksi. Mungkin kalau di Mayop, kalau menurut saya ya, akun yang tidak digunakan untuk transaksi ya, bukan tidak dapat menampung ini. Historical balance, undeposit fund, payroll count, udah. Jadi mungkin lebih ke situ, tapi ini masih jadi PR buat saya. Selanjutnya jelaskan langkah-langkah sebelum memulai bekerja dengan software Mayop versi 18. Ya, kita menyiapkan soal dan memahami soal, lebih ke situ langkah-langkahnya. Selanjutnya Firman, bagaimanakah cara melihat hasil pekerjaan komputer akuntansi di Mayop V18.2? Hal-hal apa yang perlu? Oh, ini V18 ya. Melihat hasil pekerjaannya itu dengan cara klik report. Lalu nomor 2, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan persediaan barang bahwa satu kartu untuk mencatat satu-satu persediaan barang dagang. Persediaan, berarti yang harus disiapkan adalah data-data persediaannya yang ada di soal, di bawahnya atau di setelahnya membuat kartu supplier dan customer. Yang nomor 3, bagaimana cara mengedit data customer apabila ada kesalahan. Ya, kamu buka lagi kalau misalkan kesalahannya ada di mengisi balance-nya atau mengisi saldonya. Jadi dibuka di setup balance, customer balance atau supplier balance. Mana yang salah diklik 2 kali. Kalau mau dihapus klik kanan, delete. Tergantung itu delete apa, delete dekode, delete customer balance atau apa, delete. Intinya seperti itu. Oke, lanjutlah via. Mengapa pada kantor desa tidak menggunakannya? Kantor desa pakai Siskudes, bukan pakai Mayop. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik itu biaya yang digunakan untuk mesin produksinya ya, lebih ke situ gambarannya atau garis besarnya. Nomor 3, mengapa Mayop hanya digunakan pada perusahaan tertentu? Tergantung kebutuhannya, karena Mayop itu biasanya identik dengan perusahaan-perusahaan yang besar aja. Kalau perusahaan UMKM sekarang sudah ada namanya Ekurit. Selanjutnya Krisna, perbedaan metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan pada perusahaan manufaktur. Sudah saya jelaskan tadi di Marsabila kalau nggak salah. Bingung Pak mulai dari mana? Banyak yang nggak paham, hampir semua. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataannya. Jadi mungkin kalau seperti ini kamu harus belajar lagi, lebih runtut lagi ya. Runtutannya, urutannya dari awal itu seperti apa sampai materi yang saat ini tuh.
mungkin sama kayak Rana tadi, kamu cari cara yang terbaik untuk belajar itu yang bagaimana, mendengarkan, melihat, membaca, menulis, atau bagaimana. Selanjutnya ke Ramadan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan kartu item persediaan, bahwa satu kartu untuk mencatat satu persediaan barang. Ini tadi sudah ditanyakan ini sama Cici kalau nggak salah. Jadi ini harus membaca soal tentang persediaan ya, kayak tadi. Nomor 2, jika saat mengentri transaksi terkait pembelian bahan, sebelum terjadi pembelian bahan, bagian gudang akan mengajukan surat permintaan pembelian. Jika tidak dilakukan, apa yang terjadi dan apakah boleh? Tergantung. Kalau misalkan bagian pembelian itu sudah tahu bahwa barang yang di gudang habis, sebelum orang gudang bilang ke bagian pembelian, boleh si orang bagian pembelian langsung membeli barang tanpa memesan dan tanpa diminta dulu oleh bagian gudang. Jadi seperti itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi kalau seperti itu mungkin lebih responsif dan lebih inovatif ya, karena tidak perlu ada laporan dari bagian gudang, barang sudah ada. Jadi di bagian gudang tidak akan kekosongan barang. Jadi seperti itu. Yang ketiga, pada saat mengentri transaksi pembelian bahan, apakah pengisian surat order pembelian, penerimaan bahan, hutang dagang, dan pembayaran hutang dagang harus urut dalam pengisiannya. Jika terjadi kesalahan pengisian, bagaimana cara untuk membenarkannya? Ya ini memang harus urut karena sudah runtutannya. Kalau misalkan ada kesalahan, dihapus. Caranya adalah, atau bisa dibenarkan dengan cara klik transaction journal, dicari jurnal yang salah, dibenarkan. Jika tidak bisa dibenarkan, klik kanan delete dan diulangi lagi. Sekarang kita ke Jessica. Fungsi explore pada Mayop. Jadi kalau Mayop, fungsi explore itu digunakan untuk menjelajah. Tadi sudah ditanyakan oleh siapa gitu. Yang kedua, perbedaan dari detail account dan header account. Jadi kalau ini juga tadi sudah ditanyakan, kalau detail itu akun anggota, kalau header itu akun kepala. Selanjutnya, apakah Mayop hanya bisa untuk satu akun saja? Mungkin satu perusahaan saja ya. Tadi sudah dijawab juga. Selanjutnya Ila. Bagaimana teknik agar hafal linked account? Sebenarnya tidak perlu menghafal, tinggal membaca kata kunci dalam bahasa Inggris yang ada di linked account saja. Untuk yang pertama itu kan sudah jelas, tracking receivable, berarti dipilih yang account receivable. Kalau tracking payable berarti dipilih account payable. Dan yang kedua itu juga sudah jelas, bank account, pilihannya pasti cash in bank, karena untuk membayar kita menggunakan cash in bank. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara mudah menghafal langkah-langkah membuat kode pajak. Oh maaf, nomor 1 masih belum centang-centangnya. Kalau centang yang pertama itu dibaca, itu ada bacaan apa, kata kuncinya, biasanya freak. Lalu kalau sudah dicentang nanti akan muncul ada kata kunci baru, income account, expense account, atau banking account, atau liability account. Maka nyarinya akan ada di nomor account itu tadi. Kalau liability account berarti nyarinya di nomor 2. Jadi kayak gitu. Intinya sesuaikan dengan kata kunci yang ada di bahasa Inggrisnya. Oke. Selanjutnya nomor 2, bagaimana cara mudah menghafal langkah-langkah membuat kode pajak. Jadi kalau membuat kode pajak ini sebenarnya tidak susah ya. Tinggal kita klik list kode. Sudah, itu aja. Yang dicari adalah GSD. Nah, setelah dicari GSD, tinggal ganti BPN, keterangannya diganti pajak pertambah nilai. Sebenarnya itu mengganti bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Sudah gitu aja.
Terus untuk linked account-nya jelas, linked account yang pertama untuk penjualan dan yang kedua untuk pembelian. Penjualan diisi outcome, pembelian diisi income. Selanjutnya Helen. Saya mengalami kesulitan di Mampel Kompak ini. Saya mencoba praktik sendiri juga kesulitan. Memasukkan transaksi juga membutuhkan waktu lama. Jadi pertanyaan saya, apa hal yang harus dilakukan agar bisa memahami materi ini, terutama saat menggunakan aplikasi Mayop secara langsung? Jawabannya simpel sih. Baca ringkasan secara runtut, ringkasan cepat yang saya buat. Jadi dibaca step by stepnya, habis itu pahami secara runtut. Setelah kamu sudah paham secara runtut, diaplikasikan, dicoba gitu. Tapi memahaminya satu persatu. Awalnya mungkin setup data awal, habis itu selanjutnya memasukkan transaksi, memasukkan linked account, jadi satu persatu seperti itu. Nanti lama-lama akan bisa. Evrena, tidak ada pertanyaan. Eka, di kolom bagian mana kita dapat mengisi termin secara manual? Di kolom mana saja ya. Kalau misalkan kamu salah mengisi waktu linked account tidak mengisi termin ya, selanjutnya kamu akan mengisi manual di kolom mana-mana saja. Misalkan di supplier balance dan customer balance, di situ ada term, kamu harus ngisi manual. Lagi kalau misalkan ada transaksi penjualan dan pembelian, di situ ada term juga harus ngisi. Berikutnya ketika pelunasan piutang dan pelunasan utang, itu juga sama, harus manual kalau di linked account tidak dibuatkan terminnya. Nomor 2, pada kolom purchase kenapa setiap transaksi harus menggunakan angka PP yang berbeda-beda? Apa maksud dari PP01, PP02, PP03? Ini jadi PR juga ini, PP itu apa ya? Saya nggak pernah tahu PP itu apa ya, mungkin ini kodenya purchase. Oke, saya lanjut dulu. Ini PP tak carikan dulu. Sekarang ke Dita, bagaimana langkah-langkah mengentry data jika ada transaksi pembayaran beban-beban? Kalau kita mengentry transaksi beban, kita akan menggunakan banking spend money. Oke, seperti itu. Devita sekarang. Apakah cara membuka file yang sudah kita buat sama dengan di perusahaan jasa dagang? Kalau membukanya sama sih, open, cari datanya, sudah. Setelah itu kalau ada passwordnya ya tinggal di OK. Habis di OK nanti kita quit no report, kita pilih no yes, itu kita pilih no, sudah buka. Nomor 2, di perusahaan manufaktur kan ada banyak biaya-biaya. Jika terjadi transaksi yang melibatkan biaya tersebut, apakah langkahnya sama atau ada perbedaan atau penggolongan? Tergantung biayanya kan. Kalau membayar biaya tenaga kerja nanti dimasukkan ke banking spend money. Untuk perawatan biaya overhead pabriknya, misalkan untuk pembelian bahan bakar, untuk mesin, misalkan untuk maintenance mesin, itu menggunakan banking spend money juga. Kalau pembelian bahan baku di enter purchase, penjualan barang jadi, itu nanti di enter sale. Nomor 3, jika kita memasukkan jumlah barang yang salah namun sudah kita save, apakah masih bisa dibenarkan? Bisa. Langkah-langkahnya klik transaction journal, dicari transaksinya lalu dibenarkan. Selanjutnya Delia. Dilihat dari sudut pandangnya, komputer akuntansi diartikan sebagai aplikasi yang mempermudah kegiatan siklus akuntansi. Urutan untuk menghapus akun di komputer akuntansi. Cari akun yang salah, diklik 2 kali, klik di kanan di abu-abu, lalu delete account.
Yang terakhir, manfaat cara dari membackup data. Tadi sudah saya jelaskan, untuk menyimpan data agar tidak hilang. Selanjutnya ada 6. Cara memposting retur pembelian bagaimana? Cukup panjang. Jadi pertamanya enter purchase, di purchase dulu, purchase enter purchase. Lalu barang yang diretur itu di min, di billnya ya. Kalau barang yang diretur 1 berarti minus 1. Nah setelah itu di record, kalau sudah diisi semua, habis itu dibuka namanya purchase register. Habis di purchase register nanti di situ ada purchase and retur. Lalu di situ nanti datanya diklik 2 kali. Berikutnya masukkan data-data yang akan dimasukkan ke dalam situ untuk mengurangi barang yang 1 tadi yang diretur. Setelah itu di record. Berikutnya apa itu quotes? Quotes itu permintaan, meminta bahan. Yang dimaksud bahan penolong. Bahan penolong itu adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi. Jadi misalkan ada roti. Roti itu bahan bakunya adalah tepung. Jadi bahan penolongnya agar proses produksinya jadi menjadi barang jadi, menjadi roti, maka dibutuhkan seperti gula, plastik, lalu pengembang dan lain sebagainya. Tuh. Berikutnya Arya, bagaimana caranya melihat laporan laba rugi dalam Mayop? Tadi sudah report. Setelah report cari profit and loss accrual. Nomor 2, mengapa Mayop hanya digunakan di perusahaan tertentu dan mengapa pada kantor desa tidak menggunakannya? Ya karena itu tadi, kalau Mayop itu digunakan di perusahaan, kalau kantor desa menggunakan Siskudes. Ardelia kosong. Anissa, mengapa Mayop hanya digunakan di perusahaan tertentu? Sama kayak tadi. Bagaimana caranya untuk mengetahui hasil akhir transaksi di Mayop? Klik report. Unsur-unsur apa saja yang saling mempengaruhi dalam sistem komputer akuntansi? Apa ya yang mempengaruhi dalam sistem komputer akuntansi? Ya macam-macam sih unsur-unsurnya. Yang bisa mempengaruhi sistem komputer akuntansi itu input data dan outputnya. Lebih kesananya. Lebih jelasnya, kalau inputnya itu bagaimana cara memasukkannya, outputnya itu hasilnya itu apa dari sistem yang dimasukkan pada komputer akuntansi tersebut. Selanjutnya Anggi, untuk mengubah order menjadi bill yang harus dilakukan adalah itu dicari ya, ordernya itu kamu cari di purchase register, itu di bagian order, lalu diganti change to bill. Tuh. Berikutnya yang kedua, menu apa yang digunakan untuk mencetak statement of cash flow? Ada di report. Setelah di report nanti dicari statement of cash flow-nya. Berikutnya yang ketiga, fitur Mayop yang manakah yang dapat digunakan untuk mengentry kode dan nama departemen? Kode dan nama departemen. Ini ada di job ya, ada di job mungkin, ada di job list di situ. Oke, terakhir Ana. Klik submenu code pada purchase register, kemudian klik new code merupakan langkah untuk membuat permintaan baru. Menu yang digunakan untuk melihat daftar orang, karyawan, ataupun perusahaan lain yang berhubungan dengan perusahaan Anda merupakan fungsi dari menu cut list ya, ini cut file cut list. Selanjutnya catatan semua transaksi yang terjadi hingga penyesuaian persediaan, perpindahan, persediaan dan perakitan persediaan. Kalau persediaan semuanya ada di inventory item list tuh. Oke, mungkin itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan lagi minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan ditonton video ini atau boleh di skip di pertanyaan kalian saja. Ini saya urut dari Yunita sampai di Ane, jadi dari bawah. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.